semuanya, selamat datang di pembelajaran proyek data center. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana membangun server learning management system menggunakan Moodle. Sistem ini akan kita jalankan di atas platform virtualisasi Proxmox menggunakan kontainer berbasis turnkey Moodle. Di akhir video, kita akan memiliki server LMS yang siap digunakan untuk pembelajaran online. Yuk, mari kita simak videonya. Di sini kita akan bahas tuntas gimana sih caranya bikin server baru di Proxmox. Dan yang keren, cuma butuh hitungan detik. Gampang banget kok. Kita akan bedah langkah-langkahnya satu persatu. Coba deh bayangin, biasanya kan kalau mau bikin server baru itu butuh waktu, kadang ribet. Nah, gimana kalau semua itu bisa selesai hampir instan, bahkan kurang dari 2 menit? Kedengarannya menarik kan? Biar ngerti gimana caranya bisa secepat itu, kita harus kenalan dulu nih sama dua pendekatan yang ada di Proxmox. Ada yang namanya Virtual Machine atau VM, dan ada juga yang namanya Container. Nah, ini dia bedanya. Kalau VM, itu ibarat kita ngerakit komputer dari nol. Kita harus install sistem operasinya dari awal, satu persatu, makanya lama dan butuh sumber daya lebih besar. Beda banget sama Container, yang pakai jalan pintas yang cerdas dan jauh lebih efisien. Biar gampang bedainnya, Proxmox bahkan udah ngasih ikon khusus loh. Jadi kalau Anda lihat ada gambar monitor, itu artinya VM. Tapi kalau yang Anda lihat itu gambar kubus, nah itu pasti kontainer. Simple kan? Oke, jadi apa sih jalan pintas yang bikin kontainer ini bisa ngebut banget? Kuncinya ada di sesuatu yang namanya template. Template itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh sistem operasi versi minimalis, yang udah jadi, udah dikemas rapi. Bayangin aja kayak adonan kue instan. Kita nggak perlu lagi nyiapin bahan satu-satu. Semuanya udah siap. Tinggal pakai, servernya langsung jadi. Dan enaknya dapetin template ini gampang banget. Semuanya udah ada di dalam Proxmox. Tinggal masuk ke penyimpanan lokal server Anda, cari tab CT Templates, klik, pilih yang Anda mau, terus download. Udah gitu aja. Oke, template udah di tangan. Sekarang, siap-siap ya, kita akan lihat langsung proses bikin kontainer yang super duper cepat. Langkah pertama gampang banget. Kita kasih nama dulu buat kontainernya. Bikin hostname yang unik, terus jangan lupa atur password yang aman ya. Minimal 5 karakter cukup kok. Habis itu kita tinggal tunjukin aja template mana yang mau dipakai. Misalnya Ubuntu yang tadi kita download. Terus tentuin ukuran disknya. Buat mulai 8 GB itu udah lebih dari cukup. Untuk CPU sama memori, biasanya settingan defaultnya aja udah pas. Langkah terakhir, kita atur alamat rumahnya di jaringan. Kita kasih alamat IP statis sama gateway. Kenapa? Biar nanti servernya bisa kita akses dari komputer lain di jaringan. Penting banget ini. Udah, gitu doang. Cuma 3 langkah tadi. Coba deh perhatiin. Ada yang hilang kan? Kita sama sekali nggak ngelewatin proses instalasi OS yang panjang dan ngebosanin itu. Nah, ini dia rahasianya. Dan sekarang, ini dia bagian yang paling seru. Kita lihat hasil dari semua settingan tadi. Jadi bukannya menginstal dari nol, Proxmox itu cuma membuka atau mengekstrak sistem operasi yang udah matang dari file template tadi. Jauh lebih efisien. Dan proses ini cepet banget. Seringnya nggak sampai 1 menit juga udah kelar. Beneran secepat itu. Begitu selesai, tinggal kita nyalain dan voila, servernya langsung hidup. Kita bisa langsung cek, misalnya pakai perintah ping, dan kelihatan kan, servernya udah aktif dan bisa diakses di jaringan kita. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, sekarang Anda bisa bikin lingkungan server baru yang terisolasi kapanpun Anda butuh, dan prosesnya itu hampir instan. Nah, di dalam Proxmox itu ada banyak banget pilihan template yang bisa Anda coba. Mau pakai Ubuntu yang serbaguna? Bisa. Atau Debian yang terkenal stabil? Ada juga. Atau mungkin mau coba Fedora yang paling baru? Semuanya ada, tinggal download dan coba-coba aja. Sekarang, karena bikin server itu cuma butuh hitungan detik, pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi gimana caranya, tapi server apa ya yang mau saya buat pertama kali? Kekuatan ini sekarang ada di tangan Anda. Baiklah, kita akan praktek langsung untuk konfigurasi Proxmox-nya untuk pembuatan kontainer. Pertama, kita di ujung kanan kita klik create GT container, kemudian kita masukkan ID-nya, kemudian hostname. Nah, ini hostname
Kemudian passwordnya seperti yang dijelaskan di awal tadi, passwordnya paling tidak 5 karakter kombinasi dengan angka dan huruf besar dan simbol. Setelah itu kita next. Oke, kita tentukan templatenya. Sebelumnya kita pindah dulu storage-nya, kita pakai karena ada di komputer kita yang gunakan ada 2. Storage-nya kita pilih storage yang besar ya. Templatenya sudah kita pilih, kemudian kita arahkan storage-nya lagi juga untuk disk-nya. Oke, disk-nya kita setting 8 GB, itu sudah cukup. Kemudian CPU-nya, core-nya kita tambah jadi 2, kemudian kita setting memorinya. Ini memorinya kita sekitar 2 GB. Kemudian next. Nah, di sini ini yang paling menentukan, kita harus menentukan IP dari kontainer server kontainer kita. Nah, yang kita pakai di sini adalah 12.4.4, dan jangan lupa gateway-nya agar bisa connect ke internet, ke jaringan. Nah, oke, kita prefix-nya 24, IP 12.12.4.4. Kemudian kita lanjut next. Nah, untuk DNS-nya kita kosongi. Nah, ini konfirmasi dari settingan di awal kita, mulai dari awal tadi. Kemudian next sampai muncul login. Kita masuk pakai root. Kemudian password yang sudah kita buat tadi 5 karakter tadi. Nah, perlu diketahui untuk karakter itu tidak muncul ya. Nah, setelah di awal kita akan diminta untuk memasukkan password dari MySQL. Ya, bisa dibaca di situ passwordnya yang diminta. Kemudian untuk admin accountnya, karena nanti kita akan membuat Moodle ya. Jadi kita akan membuat LMS Moodle dari kontainer Trunkin. Oke, kita skip dulu. Nah, oke, sudah jadi, sudah selesai konfigurasinya, tinggal kita ngecek satu persatu. Oke, di websitenya kita coba untuk remote secara langsung. Oke. Kemudian webmin-nya. Karena server kita ini agak sedikit lambat dipakai bersama. Oke, kita klik advance, kemudian proses. Nah, kita sudah muncul. Kemudian untuk webmin-nya juga sudah bisa. Dan yang terakhir adminer. Nah, di sini kita sudah selesai. Begitu mudah untuk konfigurasi dari kontainer yang mana di dalamnya kita membuat LMS. Jadi LMS, menggunakan LMS Moodle, sangat powerful dan kita tinggal pakai menggunakannya, sehingga konfigurasinya sangat mudah sekali. Jadi selamat mencoba dan selamat bekerja. Pada video ini, kita telah berhasil membangun server LMS menggunakan Moodle di atas Proxmox dengan kontainer. Dengan konsep ini, kita bisa mengembangkan sistem menjadi lebih besar seperti data center skala sekolah atau kampus. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dan sampai jumpa di materi berikutnya.